Three, two, one. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sorry banget baru nongol lagi. Ya, seperti biasanya ketika konten pasti diawali dengan sorry, 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 sorry karena nggak bisa buat konten tiap minggu teman-teman ya. Kali ini saya akan membahas tentang suatu cara di mana kalau siapapun tahu cara ini mungkin ya non IT ataupun nggak pernah belajar coding pun walaupun tahu tipis-tipis lah ya tentang coding itu nggak perlu susah payah lagi membuat website teman-teman. Kayaknya dengan cara ini semua orang juga bisa membuat website gitu. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita butuh ya dialah nih si ChatGPT ini gitu kan, ChatGPT. Nah, kemudian kita perlu toolsnya kayak VS Code. Kita perlu juga XMPP sebagai untuk koneksi database kita, server kita juga. Kalau kita udah ada server database-nya, tools untuk kita ngodingnya, kemudian kodenya gitu ya kan. Ya udah tinggal copy paste jadi gitu teman-teman. Kita menggunakan Kopas di sini ilmunya, ilmu Kopas teman-teman. Oke, langsung aja kita buat. Yang pertama kita masukkan perintah dulu ya untuk si ChatGPT ini memberikan kita kode. Kodenya tergantung dengan apa yang kita minta. Makanya spesifik mungkin kita harus eh, logiknya seperti apa, arahnya kemana, kayak gitu. Maksudnya yang jelas gitu teman-teman. Karena ChatGPT ini apa universal, general kayak gitu. Kalau kita kurang spesifik, maka ya dia akan tidak tidak memberikan sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau kitanya juga kurang spesifik mintanya. Nah kebetulan ini saya udah membuat perintahnya. Ya di sini kita copy paste aja. Kita buat di halaman yang baru. Kayak di sini. Saya bacakan dari awal. Nah, jadi saya ingin membuat suatu website coffee shop, di mana website ini terdiri dari dua user, kayak ada pelanggan dan admin gitu. Kemudian diawali dengan halaman login, kemudian dilengkapi dengan fitur register. Kalau di halaman login kan teman-teman biasanya ada fitur register di bawahnya ya. Kalau belum punya akun, daftar kayak gitu. Kemudian di register tersebut dia bisa mendaftarkan sebagai admin atau sebagai user. Nah, nanti ketika eh, si admin ini sudah didaftarkan, kita bisa hilangkan tuh role-nya kayak gitu. Kita bisa hilangkan role-nya. Kemudian setelah itu login kan. Ketika pendaftaran berhasil, user bisa login. Kalau dia login sebagai admin, maka dia akan lari ke halaman admin gitu. Kemudian kalau user sebagai pelanggan itu masuk, maka dia akan lari ke dashboard pelanggan. Di mana dashboard tersebut ada navbar, di mana ada produk di situ juga, kemudian ada pemesanan dan yang lainnya kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu dan benar-benar dibuat spesifik mungkin. Ini kayaknya kurang spesifik, makanya saya lihat lagi maka akan masuk dashboard. Kemudian hmm, sebentar teman-teman. Jika user belum punya akun, nah di sini kita tambahkan user dapat daftar sebagai admin dan sebagai pelanggan. Oke, kita coba ya struktur database-nya. Kemudian kita beri pakai bahasa Indonesia. Karena ChatGPT ini biasanya ya selalu dengan pakai bahasa Inggris kayak gitu kalau kita kurang spesifik. Nah, itu dibuatin semuanya teman-teman kan. Nah, jadi ini udah ada tabel user, udah ada tabel produk, udah ada tabel order, udah ada tabel order detail. Wah, ribet banget. Udah lama gak ngomong-ngomong kayak gini. Kemudian tabel block juga. Nah, di sini ada struktur folder di mana nanti VS Code-nya kita buat folder dan filenya kayak gini ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada kode PHP, DB PHP-nya ini untuk database kita.
Nah, ini udah dibuatin semua, tinggal kita copy paste, copy paste, copy paste dan jadi, teman-teman. Makanya kalau orang tahu cara ini, kayaknya sih semua orang bisa membuat website gitu. Kayaknya kalau dia paham logiknya, kalau dia paham alur database-nya, kalau dia paham cara membuat database-nya gitu. Ya gampang sih, karena cuma copy-copy doang kayak gitu. Cuma copy-copy doang dan jadi. Nah, ini saya buat dengan bahasa pemrograman PHP, pure PHP kayak gitu. Walaupun mungkin ya dalam teknologi sekarang ada yang namanya Laravel. Laravel, kemudian ada React.js kayak gitu. Yang lebih mungkin lebih kompleks, bukan kompleks sih, mungkin lebih mempermudah sebenarnya kayak gitu. Karena dia udah template dan tinggal kita mainkan aja gitu teman-teman. Apalagi Laravel kan udah template. Jadi template kayak gitu, udah tinggal kita mainin aja. Maunya kita kemana, arahnya kemana. Nah ini udah dibuatin CSS-nya. Oke kita mulai. Yang pertama kita butuh yang namanya VS Code. Hmm, kita butuh yang namanya ini teman-teman, VS Code. Close folder dulu. Oke, sebelum itu kita buat dulu filenya. Kita buat filenya di mana kita menggunakan PHP di sini dan terhubung ke XAMPP. Makanya kita butuh namanya XAMPP. Kemudian kita buat foldernya di halaman, di file yang namanya XAMPP. Folder XAMPP, terus di file folder htdocs. Bukan file ya, folder. Gitu. Kita butuh yang namanya XAMPP, kita butuh yang namanya VS Code, dan kita butuh ChatGPT supaya ya kode programnya dari dia kayak gitu. Oke, ini kita buatkan folder baru dengan nama Coffee Shop. Gitu aja ya. Terusnya E-nya dua nggak sih? Ah udahlah biarin. Oke, nanti kita akan masukkan coding-codingan kita di dalam sini. Nah, marilah ke VS Code, kemudian kita open folder, terus cari di mana tadi ada di C, kemudian XMPP, htdocs. Kenapa harus di htdocs? Karena kita butuh yang namanya um, htdocs ini untuk XMPP tadi gitu kan. Kita bukanya di localhost kayak gitu, server localhost gitu teman. Kita cari di mana ya? Nah, ini dia. Some coffee shop. Nah, terus gimana? Kita lihat di sini. Mana tadi struktur? Nah, ini kita buat semirip mungkin teman-teman. Harus kita buat seperti ini. Yang pertama ada folder coffee shop. Nah, kalau kayak gini ada garis miring itu namanya folder ya teman-teman. Kecuali ini dashboard.php. Nah, ini baru file-file nih. Kalau ini ada folder, jadi ada folder. Di dalamnya juga ada folder lagi, baru ada file kayak gitu. Yang pertama kita buat folder coffee shop. Tadi udah kan ya, coffee shop ya. Nih, coffee shop gitu. Namanya udah sama belum? Coffee shop. Oke, belum sama namanya. Kita ganti aja nggak apa-apa lah. Ganti rename coffee underscore shop. Pasti dia akan. Nah, oh, create file. Oke, ini kita dulu lah. VS Code. Buka lagi VS Code-nya. Terus kita cari folder tadi yang udah kita buat. Open folder. SAMPP. Kemudian htdocs. Adanya di sini semuanya gitu. Karena penyimpanannya ada di lokal. Kemudian echo. Visual folder. Oke, awal mula setelah kita buat folder tersebut, kita lihat di dalam foldernya ada folder admin. Oke, kita buatlah folder admin. Folder, nah ini foldernya teman-teman. Admin. Oke, di dalam folder admin ada apa?
ada file yang namanya dashboard, user, order, laporan.php. Kita buat file dashboard.php. Kemudian kita buat lagi file yang namanya salah salah users.php. Kemudian kita buat juga yang namanya order dan laporan. Misalkan semua nama file itu sama dengan apa yang diberikan oleh ChatGPT. Kalau teman-teman nggak mau pusing lagi kayak gitu. Kecuali teman-teman mau deh pusingnya, nggak apa-apa tuh. Kok user lagi? Kan error kan? Order.php. Kemudian ada laporan. Oke, laporan. .php. Kok beda sih? Kayak di luar folder. Nah, laporan. Oke, selanjutnya kita buat folder pelanggan. Oke, kita klik dulu supaya dia buat folder baru. Nah, folder pelanggan. Pelanggan. Di dalam folder ini terdapat file dashboard, menu, order, blog, profile. Ada dashboard, menu, order, oke. Dashboard.php seperti biasa karena itu bahasa PHP. Terus ada order. Order di sini nggak pakai S. Order.php. Kemudian ada juga apa ya tadi? Profile ya. Profile.php. Kemudian menu. Menu apa ini? Oh, kayaknya produk deh. Menu blok. Oke. Menu.php. Kemudian blog.php. Terus kita buat file folder untuk CSS di sini. Oke, kita buat folder CSS. Di dalamnya ada sesuai dengan folder nanti yang CSS-nya kita masukkan gitu. Berarti ini namanya nih, nama CSS-nya. Style.css. Buat style.css. Kemudian ada folder apa lagi di sini? Ada folder image, ada folder JS juga, JavaScript. Kita buat image. MG. Kemudian folder image atau MG. MG. Ada folder JS. Salah. Bukan di dalam image, tapi folder baru JS. Kemudian juga dbphp itu file, index juga file, login, register, logout. Nah itu file semua ya teman-teman. Kita buat file. Sebentar. Supaya nggak pusing. Nah, login.php. Salah bukan dot itu kan. Nah, oke, apa saja. Nah, indeks dulu deh. Index.php. Kemudian ada login.php. Ada juga logout.php. Kemudian ada juga yang namanya register.php. Sudah semua kah? dbphp belum ya? db.php tempat kita untuk menyimpan kode eh, database gitu teman-teman. Oke, db index login register logout. Oke, dan nih database nih teman-teman. Kemudian kita lihat di sini
kode apa dulu yang dikasih? Yang pertama kode koneksi database. Nah, kode ini kita copy, kemudian kita paste di dbphp. Done, save. Kemudian setelah itu ada kode apa lagi? Login PHP. Nah, login PHP kita masukin, kita copy di sini, pastekan di sini. Save. Kemudian ada juga kode register, kita copy kodenya, pastikan di register.php. Selesai, terus juga ada kode admin. Nah, admin dashboard.php. Berarti di sini ada kode dashboard dari admin. Kita lihat di sini admin. Nah, ada dashboardnya. Kita pastikan di sini. Ups, kenapa tuh? Nah, kemudian ada kode pelanggan. Nah, pelanggan dashboard. Mana pelanggan? Loh, nah ini dia. Pelanggan, kita kopikan, pastekan maksudnya. Terus ada kode menu. Kode menu kita copy, kita paste di menu. Nah, kemudian, oh, cuma menu, Pak. Belum selesai ternyata ini. Continue generate. Nah, itu masih berikan kode dia. Oke, sampai menu, kemudian ini udah dikasih file CSS-nya dan ini ada kode logout. Kita masukin di logout. Paste. Terus untuk CSS kita kopikan dan kita pastekan di style CSS. Nah, periksa semua kode yang sudah kita masukkan, CSS-nya udah benar atau belum. Nah, ini udah benar kan? Ada dari folder CSS, dari file style CSS, udah benar. Pastilah udah sama gitu kan. Nah, ini baru dibuatin dashboard, baru dibuatin dashboard admin, dashboard pelanggan, sama menu. Nah, gitu. Untuk order, profile, itu belum dibuatin sama dia. Oke, sekarang kita lihat caranya gimana. Beda dengan kita menggunakan HTML dan CSS biasa aja. Karena ini udah menggunakan bahasa pemrograman PHP, kita bukanya lewat server localhost gitu teman-teman. Yang pertama, teman-teman buka XAMPP. XAMPP. Nah, XAMPP. Oke, sebentar. Nah, inilah halaman dari XAMPP, teman-teman. Tempat di mana kita men-start server website kita dan juga database-nya. Nah, kita buat database terlebih dahulu. Di sini ada MySQL dan Apache. Ini di start, kemudian kita ke admin dari MySQL. Kita menggunakan database dari MySQL. Nah, ini digedein aja. Kita membuat database sesuai dengan yang dikasih oleh ChatGPT tadi. Adanya di paling atas. Nah, ini teman-teman, struktur database. Database dengan nama coffee shop. Harus sama ya teman-teman ya. E-nya 2 ya, berarti 2 hurufnya kecil semua, ya harus kecil semua gitu. Nggak boleh ada yang kapital salah satu kah, atau depannya kapital, itu nggak akan em, ngeling gitu, nggak akan nyambung. Kalaupun mau disambungin, yang kodenya harus disamain kayak gitu dengan nama ini. Daripada nyamain kode, pusing gitu kan, ya udah mending samain ini aja gitu teman-teman. Oke, udah kebuka kah? Nah, di sini kita buat database baru dengan nama coffee shop. Klik new, database name, coffee, E-nya 2, shop. Betul kah? Kita lihat dulu. Coffee, F-nya 2, E-nya 2, underscore, shop. Oke. Aman, kemudian kita create. Nah, setelah kita create kayak gini, sebenarnya kita bisa sih membuat database-nya dengan create table. Nih, go kayak gini. Berapa kolomnya kita pilih di sini, tapi berhubung dia udah memberikan kita kode SQL-nya, makanya tinggal kita copy aja gitu SQL-nya, kita pakai kode SQL gitu. Kembali lagi ke sini, ke PHP My Admin, kemudian ini ada menu di samping struktur ada SQL. Kita klik SQL, kita paste. Nah, ini adalah kode untuk membuat satu tabel user.
di mana ada entitas ID, kemudian username, kemudian email, password, email, password, dan role. Role-nya dia sebagai apa nih? Admin kah, pelanggan kah, kayak gitu. Kita go. Nah, sudah terbentuk satu tabel user. Kemudian ada apa lagi? Ada produk di sini. Tabel produk, kita copy kodenya, kemudian kembali ke SQL-nya. Mana sih? Nah, ke SQL sini, pastekan. Kemudian kita go. Selesai, lihat lagi ada tabel apa? Order. Order di sini adalah tabel untuk si admin ya. Oke, bukan untuk user. Karena kalau untuk user dia nggak ada S-nya tuh teman-teman. Kita lihat lagi di SQL, pastekan, go lagi. Kemudian lihat di sini ada order detail. SQL lagi, pastekan lagi, go lagi. Kemudian ada blog. Nah, blog ini udah masuk ke bagian pelanggan ya. Pastekan lagi di sini. Go lagi. Kemudian udah. Oke, kalau udah ini udah dibuat sama dia kayak gini. Terus gimana cara kita mengaksesnya? Cara kita mengaksesnya adalah lewat link localhost-nya kayak gitu teman-teman. Kita buka di sini localhost. Oke. Apa tadi? Coffee shop garis miring login.php. Oke, benarkah seperti ini? Udah ada sih, cuma kok belum nyambung ya login ya. Style CSS-nya, logoutnya. Cuma kayak gini doang. Loginnya belum dibuatin temen-temen. Oke, berarti kita suruh aja ChatGPT-nya buatin CSS dari login nih. Nanti kita kode login. Kode loginnya kita copy, terus kita masukin sini. Kita masukin sini. Nah, kita suruh dia buatkan saya kode CSS dari kode di atas dengan animasi yang menarik. Done. Nah, tuh dia buatin kan. Tunggu sampai selesai. Gitu ya sekarang mah ya teman-teman. Jadi kayaknya semua orang bisa membuat website gitu. Gak perlu lagi dia belajar ngoding apa itu HTML, apa itu PHP, bagaimana fungsi dari CSS itu tersendiri kayak gitu. Gimana cara buat CSS itu eh samping-sampingan gitu dengan fitur flex gitu kan teman-teman. Nah itu udah kayak gini nih display flex nih. Teman-teman udah nggak usah mikir itu lagi sekarang. Dan udah selesai, kayak kita coba ya, kita copy di bagian berarti kita buat file nih, file baru di sini. Oke, kita buat login.css. Nah, kita buat login.css, kita pastekan di sini. Kemudian di login tadi kita ubah di sini namanya file CSS jadi login.css. Apakah dia berubah? Nggak tahu ya teman-teman. Kita lihat aja gitu kan. Nah, kan berubah bener. Coba tuh. Jadi kan kemudian kita daftar nih. Kan tadi udah buat database-nya gitu kan. Database-nya udah buat, isinya ada user. Ini ada user nih teman-teman nih. User nih. Dia berfungsi sebagai nerima data user. Dia usernya ada ID-nya, ada username, email, password, role-nya gitu kan. Role-nya dia sebagai admin atau pelanggan nih gitu. Coba aja daftar sekarang.
pasti kan registrasinya masih kayak tadi kan, belum dibuatin CSS-nya gitu. Sama lah kayak hal yang kayak tadi gitu. Kita copy kan registernya, kemudian suruh si GPT-nya. Copy di sini, enter ke bawah, jangan enter doang gitu, pakai shift dan enter. Kalau enter doang nanti kekirim pesannya. Buatkan saya halaman register ini sama kayak kayak seperti lah ya, seperti halaman login. Nah, dibuatin kan sama dia. Tunggu aja gitu kan. Tinggal kita copy aja nanti. Nah, ini selesai. Copy kodenya. Kita taruh di bagian register. Kita buat dulu file CSS-nya. Register.php. Kok PHP? CSS ya teman-teman. Sorry, CSS-nya ada 3 S-nya. Rename, hapus 1. Enter. Pastekan teman-teman di sini. Paste. Oke. Kita ubah nih link CSS tadi. Mana ya? Jadi register ya. Register ke CSS. Benar nggak? Oke benar. Kita coba. Agak susah nih. Lihat ininya. Dan jadi teman-teman ya. Ini oke kita daftar ya. Kita daftar dengan username. Ini username-nya. Kemudian email. Emailnya asal aja lah ya. Karena ini gak ngaruh karena gak kita kasih kode OTP apa-apa juga. Kayaknya cuma buat email biasa aja. Passwordnya kita masukin password aja. Dia sebagai admin lah. Harusnya sih nggak boleh gitu. Register itu menampilkan role admin. Karena nanti semua orang bisa daftar sebagai admin. Nah, karena kita mau tidak membuat kode itu dengan ada kode admin di dalamnya, harusnya sih udah ada di dalam kode gitu ya. Maka saya daftarkan admin lewat sini aja gitu. Nanti setelah itu, setelah admin bisa daftar, nah role admin ini saya hilangkan di registrasinya. Daftar, oke, ini udah berhasil daftar ya teman-teman ya. Udah berhasil daftar. Kemudian kita masuk dengan email ternyata masuknya ya. Berarti tadi menggunakan email yang mana ya? Walah, berarti emailnya tadi Andika Syaputra 209 ya. Oh iya benar. Nah ini kita masuk dengan password login dan berhasil login teman-teman. Kita udah berada di halaman dashboard admin di mana data user, pemesanan user, laporan dan logout. Logout nah, kan berfungsi. Kemudian kita daftarkan sekarang sebagai pelanggan. Emailnya adalah com, kemudian passwordnya dan sebagai pelanggan. Daftar berhasil kita buat di sini sebagai email tadi. Yang ini passwordnya kita masukin dan login. Nah, selamat datang di dashboard pelanggan. Karena tadi kayaknya udah ada kode menu ya sih. Menu ini udah ada nih.
Kemudian di sini juga baru dashboard dong ya kalau yang di admin. Oke, berarti kalau yang pelanggan udah ada nih menunya, menu produk. Nah, udah ada kan menu produk, tinggal kita isi aja gitu menunya apa, terus kita buat tuh pemesanannya kayak gimana. Oke, ini udah berhasil membuat satu website. Gimana cara kita buat menunya? Oke, kita garap nih bagian menu. Oke, bentar. Ini kalau kita modifikasi kodenya, buatkan saya halaman menu di atas dilengkapi dengan data produk, maksudnya bukan data ya, dengan produk yang tersedia. Kemudian harganya dilengkapi nama dan harganya serta button, button pesan. Buatkan dengan grid, model, dan display flex. Buatkan juga CSS dengan animasi yang menarik. Don. Kita tunggu. Ini kita copy kodenya di sini. Hapus semuanya, kita copy dengan yang baru. Kemudian kita kopikan CSS di sini dan kita buat CSS baru dengan nama menu.css. .css, kopikan yang tadi. Sudah selesai, kita kopikan, paste di sini, dan ubah bagian menu CSS-nya ke sini. Menu.css, dan kita lihat apa yang terjadi. Tidak terjadi apa-apa, mungkin karena sama kodenya. Sepertinya sama kodenya gitu ya. Tapi di sini udah ada div sih, harusnya udah ada image-nya. Dan ini nggak cuma selamat datang di produk coba. Nah, ini menu produk doang kan. Tapi nggak ada produknya. Oke, kita buat lagi. Berarti kurang spesifik ya teman-teman. Kita buatkan. Bentar. Kopikan kodenya dulu. Maka tinggal perintahkan. Buatkan saya atau gini. Saya mau halaman tersebut punya fitur tambah produk. Tambah produk. Dilengkapi dengan gambar, deskripsi, serta harganya. Dan buatkan fitur pesan produknya. Lengkapi juga dengan CSS-nya dan animasinya. Don. Kita tunggu. Nah, sebelum coding kita disuruh buat tabel produk kayak gini. Sepertinya kita udah buat ya. Nah, udah buat tapi kurang apa ya? Kurang
kurang spesifik dengan perintah yang barusan kita buat kayak gitu. Nah, ini kita boleh hapus aja. Kita drop teman-teman ke coffee shop, kemudian kita drop tabel produk, kita drop. Hapus. Oh, nggak bisa. Ternyata ada forget key. Oke, ternyata udah ada. Nggak bisa. Ini ada ID, nama produk, deskripsi, harga, gambar produk. Sedangkan di sini cuma ada apa jenis strukturnya? ID, nama produk, harga, gambar produk. ID, nama produk, harga, gambar produk. ID, nama produk, harga, nama produk. ID, nama produk. Nah, deskripsinya nggak ada kan? Oke, kalau gitu gimana caranya? Caranya adalah kita modifikasi eh, tabel produk ini supaya sama dengan kayak gini. Ini ID produk udah bener, ID-nya udah primary key, kemudian nama produk juga udah ada, harga juga udah ada, gambar produk juga udah ada, tinggal deskripsi belum. Deskripsi aja sih. Oke, kita codingnya kita copy dulu ke halaman menu sini. Kayaknya error deh. Nah, ini udah ada tambah produk tuh. Cuma di sini belum berfungsi. Belum kita buatkan tambah produknya. Oke, em, kalau kita suruh dia, saya sudah saya sudah punya tabel produk dengan entitas yang sama, hanya belum ada em, entitas deskripsi dengan tipe teks. Berikan saya kode SQL untuk menambahkan menambahkan entitas tersebut ke tabel produk. Oke, dia akan memberikan alter tabel. Nah, ini kita kopikan dan kita beralih ke coffee shop dulu, terus kita klik SQL, kemudian kita paste di sini untuk add kolom deskripsi. Benar nggak deskripsinya apa tadi? Deskripsi harus sama dengan apa yang dia kasih. Mana ya? Deskripsi. Oke, deskripsi doang kan. Oke, benar ya. Deskripsi teks. Go. Maka kita lihat produk di sini dia udah ada yang namanya deskripsi. Nah, dengan tipe teks. Oke, done. Kemudian ini udah dibuatkan kode PHP-nya. Udah kita copy juga. Kemudian kita buat lagi file yang namanya tambah produk di sini. Di halaman pelanggan ya, halaman folder. Tambah produk. Produk. Benar kan? Tambah produk.php. .php. Rename dulu. .php. Kenapa kita perlu tambah produk? Karena di sini kan kita udah buat yang namanya fitur tambah produk kan. Nah, ini kan. Kemudian ketika kita klik dia bakal error harusnya gitu karena belum ada codingnya. Makanya kita adakan di sini save, kemudian kita lihat. Nah, di sini ada tambah produk tapi belum di apa ya namanya? Belum di styling. Kayak gitu, teman. Kita lihat di sini stylingnya di mana dia?
Nah, ini udah ada order PHP juga. Kita copy, kita masukin ke order PHP di sini. Oke. Kemudian kita lihat lagi di bawahnya ada CSS, halaman menu produk dan tambah produk. Nah, itu jadi satu nih. Halaman menu produk dan tambah produk. Kemudian kita kopikan dia di halaman sini aja berarti. Perintahnya apa? Nggak ada, berarti udah universal, nggak masalah. Kita tambahkan di sini. Hapus yang lama, kita ganti yang baru. Oke, tambah produknya, tambah produk. Di sini lihat CSS-nya, menu CSS. Menu juga di sini, menu CSS. Harusnya sih berubah, harusnya. Harusnya sih berubah, tapi kok nggak berubah ya. Nah, kan tambah produknya jadi button, tapi ininya sama aja. Kita coba yang pertama, Americano. Americano. Coffee. Coffee. Deskripsi kita ingin aja harganya sebesar sejumlah berapa kira-kira? 15.000 aja lah. Gambar produknya lewat aja. Tambah produk. Please select a file. Oh, harus di ini ya ternyata. Oke, loginnya berarti kita cari gambar dulu. Salah aja ya teman-teman ya. Save image. Nah, save-nya ini harus berada di lokal yang sama. Adanya di XMPP, kemudian htdocs, kemudian coffee shop, dan image kayak gitu. Kita namain di sini coffee. Save. Nah, untuk di sini kita tambahkan pada bagian image. Sorry, sampai yang mudah. Ada di image, kemudian coffee, open. Nah, tambah produk. Nah, di sini masih error, teman-teman. Di sini masih error. Kemudian kita suruh lagi aja gitu kan. Kita suruh lagi di bagian tambah produk. Oke, tambah produk kita suruh ChatGPT-nya copy paste di sini. Saya mau ketika produk itu sudah ditambah, maka akan ditampilkan dengan tampilan kotak ada halaman menu. Nah, dia akan merubah kodenya. Menu produk. Update tampilan di halaman menu produk. Nah, di menu produk.php emang ada ya menu produk.php? Kita cuma adanya menu doang. Nih, kita copy, kita taruh di menu. Hapus lagi, ganti dengan yang baru. Oke, kemudian CSS-nya juga ganti. Di bagian apa dia digantinya? Di bagian body sampai bagian button hover. Body, button hover. Kurang lebih sama sih. Kita coba dulu, hapus, ganti dengan yang baru, dan kita mulai lagi ke sini.
Kita lihat di sini. Nah, udah ada kan sekarang. Tapi menu tambah produknya udah nggak, kok nggak ada gitu. Menu tambah produknya nggak ada teman-teman. Berarti mana nih? Gimana teman-teman? Kita suruh lagi teman-teman. Saya mau fitur tambah produknya jangan hilang. Nah, dia akan update lagi. Tuh, dibuatin lagi CSS-nya. Kita copy lagi. Kita paste lagi. Di menu ya teman-teman ya. Di menu PHP. Di sini. Terus CSS-nya gimana? Ya copy aja lagi. Kita taruh lagi di sini. Ganti dengan yang baru. Dan kita lihat apakah berhasil atau tidak. Wow, gede banget. Oke, gedean nggak sih? Tambah produk. Nah, ini udah bisa. Kalau kegedean berarti di sini kita ubah bagian apa? Oh, sorry. Kita lihat di sini perintahnya. Tambahkan, guys, bukan dihilangkan. Pantesan. Kalau ditambahkan berarti cuma cukup ditambah aja. Gak boleh kita hapus semua CSS-nya. Oke, mana tadi CSS-nya? Nah, kita copy, kita tambahkan aja di bawahnya. Bahkan, kita lihat lagi di sini, kembali. Nah, kayak gitu teman-teman. Sekarang udah ada button pesan. Kemudian tambah produknya adanya di sini. Nggak kurang-kurang gimana gitu. Kita lihat di sini ada tambah produk kan. Cari di mana button tambah produk. Nah ini nih, menu produk. Dia adanya di body, adanya di menu produk, atau tambah produk. Kita lihat menunya di mana tambah produknya tadi. Produk kedua. Oke, kita suruh aja. Kalau nggak mau pusing, suruh aja. Itu teman-teman. Kalau nggak mau pusing, suruh aja. Balikin lagi ke atas itunya. Terus saya mau fitur tambah produknya ada di bagian tengah website. Dibuatin lagi. Oke. Nah ini berarti CSS-nya kita copy ulang, taruh lagi di menu CSS, kemudian di sini juga dikasih lagi kode update-nya untuk menu produk. Udah selesai. Nah, sini kasih lagi sama dia. Lihat sini menunya. Dan sudah di tengah, teman-teman. Kita tambah lagi yang kedua yang namanya cappuccino. Cappuccino coffee. Lihat di sini saya mau bagian ini. Nah, ini deh. Kita save image as, diarahkan ke C, udah ada di sini, udah ada di image ya. Cappuccino. Dan kita save, kita tambah produk di sini. Deskripsinya strip aja, harganya 25. Cost file, gambarnya kita pilih dan ini gambarnya open. Tambah produk. Nah, kan not found
Oke, berarti kita perlu ketika tambah produk itu diklik, dia akan menuju ke halaman produk gitu, teman-teman. Oh, ternyata ini yang salah. Adanya di halaman tambah produknya yang salah. Bukan menu produk, tapi menu doang. Dia salah link gitu, teman-teman. Mana ya? Redirectnya. Nah, ini dia. Redirectnya salah. Menu .php. Makanya ketika ditambah, salah gitu. Oke, sekarang kita boleh coba tambah produk lagi yang sama. Nah, udah berhasil kan teman-teman. Cuma di sini kok pesan sekarangnya agak kurang ke tengah gitu ya. Agak kurang ke tengah. Kita mau ketengahin. Button pesan sekarang adanya di menu CSS. Kita lihat button pesan sekarang. Button. Tapi kita perlu tahu dulu. Ya di bagian mana. Ctrl F. Pesan sekarang. Nah, berarti ini buttonnya. Ini nih. Button ini nih. Oke, berarti dia di produk grid ya. Produk card. Di kelas produk card. Berarti kita lihat di menu CSS mana produk card. Nah, H2 nih, produk card image, terus ada produk card hover, ada produk card doang. Mana buttonnya? Nah, ini kayaknya sih. Oh iya benar ini biru nih buttonnya. Oke, kita kasih margin left. Teman-teman, kita kasih margin left. Margin leftnya berapa kira-kira? Kalau kita kasih 30 px, kira-kira masuk gak ya? Nah, berubah kan? Agak kurang tengah, berarti kurang 50 gimana? Nawar jadinya. Kurang juga kayaknya sih 60 gimana? Cukup lah ya 60. Oke, cukup. Kemudian harganya oke. Kayaknya kurang kayak kalau kayak gini kurang enak dilihat. Kita samain aja sama ini nih, cappuccino sama harga ini sama konten yang di atas berarti kayaknya sih 15 px lah. Kita lihat. Nah, udah sama kan. Jadi nggak terlalu mepet banget gitu teman-teman. Nah untuk selanjutnya berarti kita butuh pesan sekarang. Kemudian ketika pesan sekarang dia akan, oh ternyata udah ada ya. Berhasil memesan menu produk cappuccino coffee. Nah di sini teman-teman harus buat logic lagi kayak gitu. Dimana kalau kalau si user ini klik pesan sekarang, harusnya dia akan tampil em, apa ya, kayak halaman pesan kayak gitu, halaman pemesanan, kemudian di situ apa yang dipesan, berapa kuantitasnya, satu kah, dua kah, gitu, dengan harganya, kemudian totalnya, dan di situ dia klik pesan, kemudian pesan itu akan lari kepada halaman admin dan admin akan eksekusi itu pesannya kayak gitu, pesanan diterima kayak gitu kan, kemudian pembayarannya di situ tinggal di logic lagi gitu kan, karena ini apa ya? Percobaan kayaknya kalau langsung pembayaran melalui Dana segala macam dan itu butuh logic yang kompleks kayak gitu ya teman-teman. Yang penting pemesanannya berhasil aja sih kayak gitu. Nah ini udah jadi kan. Nah ini kembali ke menunya salah, redirectnya juga salah. Kemudian di sini udah berarti berhasil. Cuma nggak ada navbarnya nih di sini. Kalau kita kembali terus, nah ini jatuhnya ke halaman itu lagi gitu kan. Menu produk. Nah, dari menu produk ini gimana caranya untuk kita balik lagi ke beranda gitu. Kalau dari sini sih oke, tapi kalau dari tambah produk gitu kan, terus kita tambah produk, oh iya, aku baru ingat teman-teman kalau ini kan menu pelanggan kayak gitu. Kalau ini menu pelanggan harusnya tambah produk ini adanya di admin.
Ketika admin yang bisa nambah produk dan pelanggan cuma ada tampilan produk seperti ini. Terus dia bisa bisa pesan gitu. Oke. Dari situ teman-teman ya ternyata logiknya ya. Gitulah kalau kita membuat website tidak dirancang ibaratnya tahu bulat nah teman-teman tahu bulat dadakan gitu tanpa ada rancangan UI UX-nya seperti apa kemana redirectnya kayak gitu. Tapi di sini saya mau kasih tips aja kalau ternyata semua orang sekarang bisa membuat website dengan AI. Chat GPT, Chat GPT, apalah itu panggilannya. Ya teman-teman, dan ini berhasil ternyata udah terbuat satu website kayak gitu. Dan tuh berhasil. Selesai teman-teman. Semua orang bisa membuat website. Kalau orang lihat cara ini, ya teman-teman ya, cukup kita perlu memerintahkan chat GPT tadi sekompleks mungkin, maksudnya sespesifik mungkin, kemudian kita tahu gimana cara copy paste-nya, kemudian struktur halamannya, kemudian membuat database-nya, karena udah tinggal apa copy-copy doang kan, kode SQL-nya juga udah dikasihkan, tinggal kitanya gitu. Kitanya bisa nggak mengaplikasikan, mengimplementasikan itu ke dalam codingnya itu sendiri gitu teman-teman. Oke, dirasa cukup seperti itu caranya teman-teman. Jadi semua orang membuat website itu semudah itu sekarang gitu ya. Dan ini cuma menggunakan bahasa PHP kayak gitu. Bahasa PHP dan CSS dengan HTML, kemudian bahasanya PHP, di styling dengan CSS. Kita kita nggak gunain Bootstrap atau apapun, framework apapun nggak. React.js pun enggak, Laravel apalagi gitu ya teman-teman. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan sore ini karena udah jam 16.18 gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Mungkin konten ini bisa dijadikan referensi teman-teman dan teman-teman gali lagi di konten-konten yang lain, di channel-channel YouTuber yang lain nih kayak gitu teman-teman. Ya senang bisa menambah sedikit walaupun nggak banyak namanya sedikit ya. Nah, walaupun nggak banyak gitu ya bisa menambah referensi teman-teman semuanya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan selamat sore teman-teman. Dadah.